Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membahas tentang perbandingan antara beternak entok ataupun beternak ayam. Nah, jadi simak video ini tanpa skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, banyak sekali perdebatan antara lebih baik mana beternak ayam ataupun beternak entok kan sekalian. Jadi istilahnya ayam PS entok lah istilahnya sekarang. Nah, menurut saya dari segi yang pertama itu ialah kesehatan teman-teman sekalian. Entok ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan unggas ayam. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang berdasarkan pengamatan saya yang sudah saya observasi dahulu juga saya awal mulanya itu beternak ayam teman-teman sekalian. Jadi awal mulanya itu sebelum beternak entok saya itu beternak ayam. Nah, di ternak ayam ini mau itu ayamnya sudah divaksin ataupun segala macam sudah dilakukan, di sebelah daerah saya ataupun di kandang-kandang sebelah yang ada di kandang utama saya itu beberapa terkena virus ataupun terkena flu burung teman-teman. Jadi memang 1 tahun itu bisa 2 kali terkenanya. Jadi minimalnya itu memang hanya 1 kali, tapi maksimal itu 1 tahun di area saya itu bisa kena 2 kali yang namanya flu burung. Jadi dia tidak ada tanda-tandanya. Ini hari sehat teman-teman, sehat. Kita berikan pakan di sore hari, kita berikan pakan, tahu-tahu besok pagi sudah banyak sekali ayam-ayam itu yang bercumbangan, tidak ada gejalanya dia memang. Jadi ya dari segi kesehatan entok menurut saya ya kawan-kawan sekalian itu jauh lebih unggul sistem kekebalannya dibandingkan dengan ayam. Nah, dan juga entok ini pada musim hujan dia masih stabil berbanding jauh dengan ayam. Ayam ini kalau terkena hujan terus menerus ya bisa sakit dia teman-teman. Tapi entok ini jauh lebih tahan ya, namanya entok juga hewan air diciptakan untuk berenang, memang dia masih satu jenis dengan bebek kawan-kawan sekalian. Nah, dan juga saya akan membahas ada juga keunggulan ayam. Keunggulan ayam dia pakannya tidak terlalu banyak. Kalau entok ini itu 2 kali lipat makanannya dibanding dengan ayam. Jadi kalau ayam itu istilahnya ya kawan-kawan sekalian, ayam itu kita beri pakan 1 kilo kenyang, tapi kalau entok itu 2 kilo baru kenyang dia. Jadi ya memang gitu perbandingannya. Jadi ayam ini sedikit makannya ya, namanya juga berat ayam dan entok ini jauh lebih besar entok kan. Entok bisa 3 kilo lebih, berat badannya 3,5 kilo ya. Ayam juga 3,5 kilo ada untuk pejantannya. Tapi memang indukannya juga memang terlalu besar ya di entok, makanya pakan juga memang harus banyak. Dan juga memang keunggulan ayam itu di segi pakan dia sedikit lebih murah lah dan mudah. Tapi di ayam teman-teman sekalian, kalau untuk pakan alternatif dia bisa menghambat pertumbuhannya. Tapi kalau di entok kan kita pakan alternatif kita buat itu menggunakan limbah ikan lele dan juga dedak padi, yang mana pakan tersebut bisa basah dan bisa kering. Jadi perbandingannya ya hampir sama lah dalam segi pakan. Tapi kawan-kawan sekalian, dari segi jualan, dari segi pasaran, entok ini jauh lebih unggul. Walaupun harga ayam sekarang bisa sampai dengan per kilogram itu ada yang 50.000, 55.000 sampai dengan 60 kg, 60.000 per kilogramnya. Tapi kan bobot ayam itu pada saat masa panen itu hanya di bobot 1,2 kilo, 1,3, maksimalnya itu 1,5 sampai dengan 1,8 kilo. 55.000 sampai dengan 60.000. Nah, berbanding jauh yang dengan
hasil panen entok. Entok ini itu segi panennya itu ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 3,5 kilo. Kalau kita hitung-hitung per kilo, tetap harganya tetap sama teman-teman sekalian. Ya bandingkan saja lah 50.000 dikali 3 saja udah 150. Nah ayam walaupun harganya 50.000 ya tetap kawan-kawan sekalian, karena kan bobot panen untuk ayam kampung itu di 1,3 sampai dengan maksimal 1,8. Kalau di area saya 1,8. Kalau untuk 2 kilo sudah kurang kawan-kawan sekalian, karena di tempat saya ini ayam kampung muda itu masih menjadi primadona juga lah, karena memang pasarannya juga cukup baik. Nah jadi kalau sudah up di 2 kilo dia kurang. Tapi kalau entok mau itu bobot 1,5 kilo, 2 kilo sampai dengan 3 kilo lebih, itu pasarannya tetap rame, bahkan memang sangat dicari oleh para pecinta entok. Jadi karena memang rasa daging entok ini memiliki cita rasa yang lebih dibandingkan daging ayam. Jadi ya ini tergantung selera-seleraan teman-teman sekalian lah. Tapi kalau menurut saya harga jual entok ini jauh lebih baik dibandingkan ayam kampung. Ini menurut persepsi saya teman-teman sekalian. Nah sekarang kita memasuki pembahasan tentang harga anakan ayam dan harga anakan entok. Nah pasaran anakan ayam sekarang itu per ekornya 8.000 sampai dengan 9.000 rupiah. Kawan-kawan sekalian, belum pernah ya yang namanya anakan ayam itu menyentuh di harga 10.000 rupiah. Ini untuk anakan ayam kampung. Tapi kalau untuk anakan entok itu usia 1 minggu itu bisa mencapai 10.000 sampai dengan 12.000. Terkadang ada juga yang sampai 13.000 teman-teman sekalian. Jadi harganya itu harga jual mulai dari anakan itu entok itu juga jauh lebih unggul. Nah jadi entok ini jauh lebih unggul daripada ayam. Dan juga dalam segi petelur, telur entok ini jauh lebih baik juga dibanding telur ayam, yang mana telur entok ini jauh lebih besar dan juga ayam itu terlalu kurang besar lah telurnya. Apalagi dalam proses bertelur entok bisa mencapai 20 butir lebih, yang mana ayam itu maksimalnya hanya 15 butir. Jadi kalau kita breeding itu, kalau kita ingin mengambil anakan ya jauh lah ya kawan-kawan sekalian, 15 ke 20 butir itu jauh lebih unggul entok. Tapi pada saat masa pengeraman entok ini sedikit lebih lebih lama, karena memang kan entok ini mengerami telurnya itu sampai dengan 35 hari, berbanding drastis dengan ayam yang jauh lebih cepat. Karena ayam itu mengeram hanya menghabiskan waktu lebih kurang 21 hari itu sudah menetas teman-teman sekalian. Jadi memang ayam dalam segi pengeraman itu masih unggul dibandingkan entok. Nah tapi memang berdasarkan pengalaman dan juga observasi saya selama ini, ya entok masih menjadi andalan lah sebagai peternakan di kandang saya. Tapi kalau kawan-kawan sekalian itu ingin entoknya itu tidak terkena ataupun tidak terserang penyakit, kalau beternak entok itu ya beternak entok saja kawan-kawan sekalian, tidak boleh ada ayam. Kalau ayam ya ayam saja, tidak ada entoknya gitu. Jadi dia memang lebih bagus seperti itu. Dulu pernah sekali kan kawan-kawan sekalian beternak entok campur ayam. Kadang ayam itu tidak kebagian makan, kalah makan dia, karena entok ini kan cepat makannya kawan-kawan. Cepat dia makannya. Jadi ayam ini kurang sehat. Ada pula kadang entok ini sehat, nanti ayam-ayam itu banyak yang mati karena flu burung, walaupun sudah dikasih jamu, terkadang kan divaksin, ya tetap juga kurang sehat dia kawan-kawan sekalian. Tidak serasi kalau disampurkan satu kandang entok sama ayam ini, kalau di satu kandang dia kurang sehat. Jadi lebih bagus dipisah. Kalau memang ayam ya ayam saja, ya kalau mau beternak entok ya entok saja. Jadi mau beternak unggas apapun, intinya kita tetap konsisten dan juga memang benar-benar serius dalam menjalankan usaha kita ini. Mau itu beternak ayam, mau itu beternak entok, tergantung persepsi kawan-kawan sekalian sekiranya lebih untung di ayam atau di entok. Jika memang teman-teman sekalian itu lebih
dominan ke beternak entok, ya lebih bagus beternak entok, karena kan memang sudah memiliki ilmu dalam beternak entok. Jangan kawan-kawan sekalian termakan oleh di konten-konten lain lah istilahnya, beternak ayam menghasilkan keuntungan sekian gitu kan. Jadi kawan-kawan sekalian yang memang sebenarnya itu peternak entok malah beralih beternak ayam, yang mana kawan-kawan sekalian itu masih belum memiliki ilmu yang mumpuni untuk menjalankan peternakan ayam. Dan juga kawan-kawan sekalian memang dasar awal mulanya itu beternak ayam dan belum punya sama sekali ilmu dalam beternak entok, malah beralih ke beternak entok. Ya, lebih bagus kawan-kawan sekalian itu menjalankan sesuai apa yang kawan-kawan sekalian itu kuasai dalam peternakan entok, mau itu ayam dan entok. Tapi boleh-boleh saja kawan-kawan sekalian itu beralih profesi dari peternak ayam ke peternak entok, ataupun ke peternak entok jadi peternak ayam. Jadi keunggulannya itu ada di masing-masing hewan ternak kita, tergantung kita itu dalam proses keseriusan. Kalau kita serius ya entok kita, ayam kita itu sehat-sehat semua teman-teman sekalian. Jadi lebih gampang dalam proses kita itu beternak. Nah, jadi kalau di tempat saya ya, saya sarankan ya masih beternak entok, karena belum ada yang namanya channel YouTube itu menampung hasil panen kawan-kawan sekalian. Kalau saya ini anakan entok, saya bantu untuk menjual. Saya beli hasil panen kawan-kawan sekalian. Jika memang kesulitan dalam proses penjualan, saya beli kawan-kawan sekalian. Langsung japri aja ke WhatsApp saya untuk nego-nego harga. Intinya anakan entok kawan-kawan sekalian itu benar-benar sehat dan teruji, dan juga harga masih kita bisa nego-nego. Sekiranya saya masih mendapatkan keuntungan walaupun sedikit, tidak masalah kawan-kawan sekalian. Oke, saya rasa paham ya dari penjelasan saya kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Jaya selalu peternakan entok seluruh Indonesia. Semoga kawan-kawan sekalian bisa sukses beternak entok. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.